kesaksianku, dengarlah, terimalah. Dia ini anak Allah, putera mulia. Shalom sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali dalam Sapa Malam Gembala hari ini Jumat 2 Oktober 2020 dalam episodenya yang ke-143. Bersama kita sudah mengawali dengan memujikan Kidung Jemaat 143, Lihat Anak Domba Allah. Berbeda dengan lagu-lagu sebelumnya yang cukup rumit, ini cukup mudah, singkat ya, dan pasti bisa dikuasai oleh sahabat GKI Genuk Indah. Lihat Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia, dosaku dan dosamu. Sebuah pernyataan yang mengingatkan akan baptisan Tuhan Yesus Kristus, dan kemudian juga mengingatkan kepada kita bahwa Yesus adalah penghapus dosa kita. Saya lebih suka dengan istilah ini daripada penebus dosa. Karena kalau penebus dosa dalam konteks sekarang, menebus itu adalah menebus yang baik, menebus sesuatu yang berharga. Lah, dosa itu bukan barang berharga, kenapa harus ditebus? Dia membayar dosa, ya, membayar tanggungan beban dosa, dan bukan dosanya yang ditebus, tetapi diri kitalah yang ditebus. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan dan setialah untuk mendengarkan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sebagaimana malam hari ini kita bersama-sama akan kembali mendengarkan sapaan Tuhan, dan biarlah Tuhan menolong kita sehingga sapaannya, firman-Nya boleh kita mengerti dan kita hidupi. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini diberikan kesempatan kembali untuk mendengarkan sabda-Mu. Tolong kami supaya firman yang boleh kami dengar menjadi firman yang mewarnai kehidupan kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berserah diri. Amin. Nah, sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema renungan kita pada malam hari ini adalah Eliezer. Dan kita akan mendasarinya dengan membaca Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Demikian. Keluaran pasal 18 ayat 1 sampai dengan 4. Kedengaranlah kepada Yitro, imam di Midian, mertua Musa, segala yang dilakukan Allah kepada Musa dan kepada Israel umatnya, yakni bahwa Tuhan telah membawa orang Israel keluar dari Mesir. Lalu Yitro, mertua Musa, membawa serta Zipora, istri Musa, yang dahulu disuruh Musa pulang. Dan kedua anak laki-laki Zipora, yang seorang bernama Gersom, sebab kata Musa, aku telah menjadi seorang pendatang di negeri asing. Dan yang seorang lagi bernama Eliezer, sebab katanya, Allah Bapakku adalah penolongku dan telah menyelamatkan aku dari pedang Fir'aun. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah mereka yang setia mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya di dalam kehidupan hari lepas hari. Haleluya. Sahabat GKI Genuk Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebuah nama diberikan oleh orang tua kepada anaknya itu mengandung makna. Ya, tidak ada orang tua yang memberikan nama anaknya asal-asalan. Pasti sebuah doa, sebuah harapan agar anaknya mengalami kebaikan-kebaikan. Nah, baru-baru ini saya menegaskan kembali kepada anak saya, Sendu, tentang arti nama dia. Salah satu yang saya jelaskan adalah makna namanya crescendo. Apa itu crescendo? Crescendo adalah sebuah lambang teknis dalam memainkan musik atau juga menyanyikan sebuah lagu untuk menciptakan suasana yang bersemangat, yaitu dari memainkan nada yang pelan, menyanyikan dalam nada yang pelan dan ringan, perlahan-lahan kemudian naik menjadi keras dan bersemangat. Lambangnya adalah seperti ini.
Ya, lambangnya adalah ini. Dari pelan menjadi keras. Dari lambat menjadi bersemangat. Melalui nama ini sesungguhnya saya berdoa, saya berharap supaya Sendu yang saat ini dalam keadaan yang kecil lah, lemah, tidak ada kelebihan yang berarti, dia akan secara perlahan-lahan bisa beranjak mencapai tingkatannya yang maksimal di dalam kehidupannya. Saya berharap dan saya percaya untuk itu. Dan ini kemudian berlangsung sebagai sebuah perubahan yang semakin indah di dalam kehidupan dia. Itu harapan saya ketika saya memberikan nama anak laki-laki saya yang pertama. Di antaranya ada nama Crescendo. Nah, beda saya, beda pula Musa. Ia memberikan nama anak-anaknya sesuai dengan keadaan yang dia hadapi. Dan anaknya yang kedua dinamainya sesuai dengan pergumulannya saat itu. Namun dia juga berharap itu bisa menjadi pengingat bagi dirinya dan juga bagi pemilik nama itu sendiri, yaitu anaknya, bahwa Allah Tuhan mereka, Bapa mereka, Allah itu adalah penolong. Allah itulah yang telah menyelamatkan Musa atau bapak dari Eliezer ini dari pedang Fir'aun. Karena itu nama anaknya yang kedua diberi nama Eliezer. Eli itu dari Eloi, Eli, Allah. Sedangkan Ezer itu mengandung pengertian penolong. Jadi Allah penolong itu arti nama Eliezer. Dan dengan mengingat nama ini, maka Musa dimampukan untuk selalu bisa mensyukuri pertolongan Tuhan. Demikian juga anaknya yang namanya Eliezer itu bisa memahami bahwa Allah lah penolong dia bisa mensyukurinya, dan dia bisa menyadari itu dalam setiap pergumulannya di tengah masa-masa susahnya. Oh, Allah penolong Eliezer. Nah, sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, biarlah nama Eliezer itu juga menjadi pengingat bagi saudara. Oh, Eliezer, Allah penolong. Jadikanlah Allah sebagai penolong sumber hidupmu. Di samping itu juga maknailah nama yang orang tuamu berikan kepada saudara, dan hiduplah sesuai nama doa harapan yang baik itu. Khusus untuk hari ini, ingatlah bahwa Allah penolong saudara dan saya. Kuatlah dan bersyukurlah. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ada doa dan harapan yang indah dari nama yang boleh Engkau izinkan diberikan untuk kami pribadi, lepas pribadi. Tolong kami supaya kami menghidupi nama yang kami miliki. Dan juga tolong kami untuk selalu mengingat bahwa Engkau adalah Eliezer. Engkau adalah Allah penolong dalam kehidupan kami. Sama seperti kata Yosua, Allah menyelamatkan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau menolong kami, dan biarlah kami bersandar serta bersyukur terus kepadamu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sahabat GKI Gunung Indah yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita mengakhiri Sapa Malam Gembala di hari ini. Kita menyanyikan kembali Kidung Jemaat 143. Karena baitnya hanya 2, kita akan menyanyikan kembali bait pertama dan kedua itu. Lihat anak domba Allah, lihatlah, lihatlah, yang menghapus dosa dunia, dosaku, dosamu. Ku beri kesaksianku, dengarlah, terimalah. Ia ini anak Allah, Putera mulia. Sampai berjumpa di akhir pekan esok hari, sahabatku.
Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.